Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita masih berbicara tentang Roh Kudus untuk saat sekarang. Roh Kudus sangat diperlukan. Tema malam hari ini ialah perjalanan Roh Kudus. Pertama kali Roh Kudus disebutkan pada awal Alkitab ayat kedua. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dia bergerak dan bergerak, dia energik, dia manis, berkesinambungan dan produktif. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus tetap sama kemarin, sekarang, dan selamanya. Bergerak dari masa lalu sampai sekarang tetap bergerak. Roh Kudus tidak pernah diam. Roh Kudus ibarat angin yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 18. Haleluya. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Roh Kudus bergerak, tidak pernah berhenti. Mungkin kita mengaku mengenal Allah, mencintai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, sebagai juru selamat kita. Bagaimana dengan pengenalan kita kepada Roh Kudus? Pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Pengertian kita tentang Roh Kudus mungkin sama. Kita sering lupa dia. Padahal ia adalah suatu pribadi. Ketika Roh Kudus bergerak dalam hidup kita dan roh kita, dia menciptakan ketetapan dari yang berantakan seperti yang dilakukannya pada permulaan itu Kejadian 1 ayat 2. Waktu itu tugas Roh Kudus, dia sangat suka bergerak di tengah-tengah kegelapan, dan di situ dia berpaling. Di situ dia paling dibutuhkan. Kejadian 1 ayat 2. Dalam gerakan manusianya, Roh Kudus ke roh manusia untuk mengalami hidup supernatural, kita perlu bersahabat dengan dia. Atau dengan Roh Kudus, kita perlu selalu menghormatinya. Dia Allah, dia juru selamat, tapi dia rindu bersahabat dengan kita. Haleluya. Carilah dia, carilah Roh Kudus, temukan dia. Minta terus kehadirannya dalam hidup kita. Dia dapat mempersiapkan kita, dia dapat melengkapi kita. Hormati dia sebagai tamu istimewa kita. Haleluya, puji Tuhan. Sambutlah dia sebagai sahabat kita. Agungkan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Allah Tritunggal. Untuk sekarang dia diam di bumi.
Berikan Roh Kudus posisi yang terbaik di dalam hidup kita. Dia datang untuk membimbing kita. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Yesus pernah berkata, dia akan pergi tetapi Bapa akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk mendampingi kita. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes pasal 15 ayat 26-27. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Aku akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku minta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, dan kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Haleluya. Kita sambung lagi dengan Yohanes 16 ayat 7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab bila kalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Yesus sangat memperhatikan kehidupan kita. Karena Yesus mengetahui selama 3,5 tahun dalam pelayanannya sebagai juru selamat, banyak hal yang dia dapati. Menyembuhkan orang sakit yang kerasukan setan, mencukupi orang yang kekurangan, banyak hal yang dia dapat. Itulah sebabnya Yesus sangat memperhatikan kita. Sambutlah dia karena kita perlu hadiratnya. Bersukacitalah karena dia hadir, berikan dia keleluasaan. Berikan dia keleluasaan di dalam roh kita. Roh Kudus memegang kendali dalam hidup kita. 2 Korintus 3 ayat 17. Dua Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Roh Kudus, pengharapan kita. Perlu kita mengejarnya bila ingin karunia-karunia ilahi. 1 Korintus 12 ayat 31. Satu Korintus 12 ayat 13 itu. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama
dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kita tambah dengan 1 Korintus 14 ayat 1-2. 1 Korintus 14 ayat 1-2. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya, puji Tuhan. Kita sambung lagi dengan 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganmu atasmu, oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Puji Tuhan. Kita harus berusaha pada kehidupan baru. Kita dibaptis di dalam roh. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di dalam perikop Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17, kita melihat perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Yohanes pasal 3 ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapat ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Jadi sangat perlu kita dibaptis oleh air dan dibaptis oleh Roh Kudus. Kita perhatikan Yohanes pasal 3 juga ayat 1 sampai Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 36. Kita perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 34. Tadi berbicara tentang percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus hanya berpikir secara jasmani, dia tidak berpikir secara rohani. Kita perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi daripada segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 6, datanglah seorang
diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerima dia diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara dasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadikan manusia dan diam di antara kita, dan kita telah memperlihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia, berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku aku datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena itu kepenuhannya semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia baptis. Jadi kita melihat dalam sejarah Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Itu pengertian yang diberikan jawaban kepada pertanyaan daripada Nikodemus kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ayat ini kita sudah tahu semua, tetap kita baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tak kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi betapa pentingnya kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Karena Yesus tidak pernah nampak. Sejak kepulangan Yesus, dia duduk di sebelah kanan Bapanya. Dia mengutus Roh Kudus sebagai penolong kita di dalam segala hal. Jadi jangan kita abaikan Roh Kudus. Kita tetap perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menerima Roh Kudus bukan hanya seketika saja waktu Natal atau hari Pantekosta. Harus seterusnya kita dapat menyatakan kemuliaan dimanapun kita pergi. Surat Rasul Paulus pada jemaatnya di Efesus. Pada umumnya dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi kita bisa mengenalnya karena dia tinggal bersama kita. Kita baca dulu Efesus pasal 5 ayat 18. Janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi sangat perlu akan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16-18. Kita baca kembali Yohanes 14 ayat 16-18. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi kepergian Yesus itu sangat menentukan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu, tetapi kita tetap hidup kalau anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Dia mengirim penolong. Di dalam segala hal kita perlu Roh Kudus, agar kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca Roma 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Haleluya. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Apa kehidupan kita di dunia ini kalau kita tidak
ada Roh Kudus. Percuma kehidupan kita, sia-sia kehidupan kita. Itulah sebagai orang yang percaya, kita perlu Roh Kudus agar kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan membawa kita mengerti akan kehendak Tuhan. Sekian dan amin. Kita akan berdoa. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalananku. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalananku. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jam saat ini kami menikmati kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menerangkan di dalam batin kami betapa pentingnya kehidupan kami. Penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berbuat sesuatu tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya biarlah Roh Kudus tetap beserta dengan kami, membawa kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.